Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa dimanapun kalian berada. Kali ini Jagongan Santri sudah berhasil mengumpulkan beberapa pertanyaan dari jamaah yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, mungkin kawan-kawan juga bisa jawab. Apa benar Nabi Sam'un tidak punya umat? Tulisan Arabnya Syam'un, tulisan Latinnya Simon. Simon, Syam'un. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria punya istri. Istri Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Lalu Imran dan Hannah punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Zakaria tadi pula punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini punya anak. Itulah dia Syam'un, Simon. Jadi hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, Syam'un. Apakah ia termasuk nabi atau hanya orang soleh saja? Yang diyakini Nabi dan Rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah 25. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kita tahu selama ini waktu di sekolah. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian yang lain, apakah itu saja? Tidak. Minhum man qasasna alaik. Ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW. Wa minhum man lam naqsus. Tapi ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Itulah ikhtilaf ulama. Ini mengatakan nabi, ini mengatakan tidak. Seperti Khidir alaihissalam, seperti Sam'un ini. Ini tentang bagaimana kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi mertua? Menyikapi mertua yang tak adil. Apa yang harus dilakukan? Karena apa saja yang saya lakukan selalu salah. Mertua saya ini kalau apapun yang saya buat selalu salah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu dia tidak bicara macam-macam, dia duduk bermusyawarah. Kenapa saya selalu salah, Pak? Apa salah saya? Maka Bapak menjelaskan. Jangan hanya terkena mendengarkan isu. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana agar terhindar dari perbuatan yang selalu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil dengan yang betul. Kita harus betul-betul wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Makna ikhlas itu adalah sebagaimana keluarnya air susu kambing baina farthin wadamin, tidak terkontaminasi oleh kotoran sehingga air susu menjadi hitam, tidak terkontaminasi oleh darah sehingga air susu menjadi merah, maka keluar putih bersih. Begitulah bersihnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berjamaah ikut pengajian, sucikan diri dari pergaulan yang kotor, bersih makan, bersih pakaian, bersih pikiran, bersih hati. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan dengan yang batil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau bekerja di tempat penjualan mobil yang transaksinya ada cash and credit, lantas kreditnya bukan bank syariah, apakah saya harus berhenti di situ karena takut riba? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Kalau dalam transaksi itu ada uang dengan uang berbunga, bertambah, berlebih riba, maka selamatkan dirimu dari haram. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulu riba, jangan kau makan riba, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangun bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Nauzubillah.
Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali hanya yang suci-suci saja. Riba tak diterima Allah. Hidup ini singkat, saudaraku. Selamatkan dari riba. Wallahu a'lam. Gimana hukumnya orang punya utang pada orang tua, belum bayar, sedangkan orang tua sudah meninggal? Seorang anak berhutang kepada ayahnya atau ibunya. Berapa dia hutang? 100 juta. Akad utang piutangnya sah, tidak ada yang batil, tidak ada yang haram. Meninggal, maka dia bicarakan kepada ahli waris yang lain bahwa dulu saya ada pinjam uang almarhumah 100 juta. Dan sekarang saya sudah ada uang mau bayar. Maka dibayarkanlah, nanti akan dibagi kepada ahli waris, karena dia menjadi milik ahli waris. Dibagilah menurut hukum faraid. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf, out of topic. Bagaimana hukumnya kalau zakat diperuntukkan untuk infrastruktur, sedangkan yang saya tahu hanya 8 asnaf saja? Zakat itu tidak sama dengan pajak. Pajak bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan keputusan pemerintah, sedangkan zakat sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Keluar daripada itu maka sudah merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang duduk di legislatif adalah mengeluarkan undang-undang, peraturan, siapa yang membayar zakat, maka pajaknya berkurang. Nah, ini sudah dilaksanakan. Jamaah menelpon saya, Ustadz, saya bayar zakat, bayar pajak ini di kantor pajak, katanya pajak saya berkurang 2 juta. Loh, kok bisa? Karena saya punya slip bukti pembayaran, sudah membayar zakat maka pajaknya berkurang. Nah, ini bisa, jangan dibalik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukum orang memelihara harimau di rumahnya bagaimana Pak Ustaz? Memelihara siba, hewan buas, itu tegas dalam kitab Hasyiatul Jamal mazhab Syafi'i, waqtina'uhum laha haramun. Raja-raja, penguasa-penguasa, waqtina'uhum laha, mereka memelihara singa, memelihara macan tutul, haramun, kata dalam Hasyiatul Jamal, hukumnya haram. Kenapa haram? Tabzir, mubazir. Berapa budget makanan daging, sementara fakir miskin banyak yang tak makan ikan asin. Ini harimau makan daging. Waktu habis. Kemarin malam dapat berita dari Terengganu, seorang kakek meninggal dunia bersimbah darah diterkam oleh beruk. Padahal beruk ini sudah lulus sekolah memanjat pohon kelapa. Nah, jadi kalau dia bisa dididik, hukumnya boleh dididik, diajar. Tapi kalau hanya untuk hobi saja, untuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kamu mau melihat kualitas keislaman seseorang, bagaimana mau melihat kualitas keislaman seseorang? Tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Daripada mengkoleksi ini, serahkan ke kebun binatang, koleksi dalam tanda kutip, koleksi anak yatim, fakir miskin, menolong orang susah, lebih bermanfaat. Koleksilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada seorang hafiz yang ditanyakan lebih baik kehilangan ibu atau kehilangan hafalan Quran. Orang hafal Quran, kamu lebih baik kehilangan ibumu atau kehilangan hafal Quran? Dia menjawab, lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan hafalan Quran, karena hafalan bisa menolong ibu di surga. Apakah benar begitu Pak Ustaz?
Konteksnya gimana? Nah, ini konteksnya gimana? Andai ceritanya begini. Seorang anak mau pergi kuliah ke Mesir. Mahat Syubra, Mahat Qiraat, belajar Al-Quran. Lalu ibunya takut melepas anaknya. Maka pada saat itu, Bu, izinkan aku untuk belajar Al-Quran. Aku akan menjadi seorang hafiz, ahli qiraat, ahli tafsir. Aku dengan ilmuku ini akan menolong engkau. Nah, ini artinya masih dalam koridor nasihat yang baik. Tapi kalau sampai berkata kasar, caci maki, sumpah serapah, lebih baik aku ilzam rijlaiha fasammal jannah, kata Nabi SAW. Seorang laki-laki yang ingin mati syahid, ibumu masih ada, alaka min ummin, ibu masih ada, ada. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga menjadi balasan bagi. Oleh sebab itu maka konteks cerita ini bagaimana? Nah, ini mesti diketahui dengan baik. Wallahu a'lam. Pak Ustadz Abdul Somad, saya ingin tanya, bagaimana kalau anak yang belum tahu bahwa dia bukan anak biologis dari ayahnya? Dia bukan anak biologis dari ayahnya karena ibunya tidak kasih tahu dia bahwa anaknya itu dikandung saat luar nikah dulu, waktu nikah. Lalu kemudian anak ini menikah dengan laki-laki diwalikan oleh ayahnya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kalau ada orang menikah tidak dengan wali, fa nikahuha batilun, maka nikahnya batal. Kalau nikah yang batal bagaimana? Diulang. Fa nikahuha batilun, maka nikahnya batal. Lalu kemudian bagaimana dengan dia yang tidak tahu? Maka wahai para ibu, wahai para bapak, beritahukan supaya nikah ini benar-benar dinikahkan oleh wali. Kalau tidak dia nanti berzina. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon pencerahan Pak Ustadz Abdul Somad. Di daerah saya, letaknya di desa tiap sholat Id selalu terpisah beda masjid antara wanita di majelis tertentu, pria di masjid. Apakah diperbolehkan sholat Id terpisah antara wanita dan pria? Laki-laki perempuan tidak boleh ikhtilat, campur aduk. Oleh sebab itu maka tempatnya terpisah. Sedangkan Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, khutbahnya itu ada khutbah khusus untuk perempuan. Nabi bersama sahabat datang khutbah khusus untuk perempuan. Oleh sebab itu maka yang dimaksud teknisnya saya mesti lihat. Tapi yang jelas bahwa sholatnya sama tapi tempatnya berbeda, nah ini tak masalah, sah. Tapi ada sholat khusus laki-laki lalu sholat khusus perempuan, saya pikir tidak ada di Indonesia. Kita tetap satu sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya saja tempatnya yang terpisah. Wallahu a'lam. Ustadz mau tanya, dosakah seorang istri bersodakoh dengan uang penghasilannya sendiri? Ada yang perlu diluruskan. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, laki-laki punya harta, perempuan punya harta. Bukan berarti hartanya menjadi satu. Apa beda harta laki-laki dengan harta perempuan? Di dalam harta laki-laki itu ada milik perempuan. Apa itu? Nafkah. Sedangkan di dalam harta perempuan itu tidak ada milik laki-laki. Perempuan itu punya harta sendiri. Oleh sebab itu kalau perempuan punya rumah, punya mobil dari bapaknya, dapat harta warisan, dia bekerja, punya gaji, maka itu milik dia. Dia berhak untuk menggunakannya, memakainya. Tapi karena dia beradab, dia sopan, dia santun, dia tanya ke suaminya, wahai suamiku, aku mau pakai uang ini untuk menyantuni anak yatim. Nah, ini sebagai adab. Hukum aslinya itu milik dia. Dia tidak menzolimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz,
Benar nggak keutamaan surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran? Ada seorang laki-laki namanya Qatadah ibnu Nu'man. Dia sholat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah terus, tidak ganti-ganti. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sholatnya ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya satu Al-Ikhlas, satu kali baca sama dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis lain, Nabi menanyakan kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan kalau kamu baca sama sepertiga Al-Quran? Maukah kamu baca Al-Quran satu malam? Siapa yang sanggup, kata sahabat? Maka satu Qul huwallah sepertiga Al-Quran. Oleh sebab itu, maka kita banyak mengamalkan sebelum tidur malam, baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, ujung pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, baca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka. Mendoa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya punya suami, bekerja karyawan swasta. Oke. Punya anak laki-laki. Ya, sudah bekerja, punya penghasilan sendiri. Berarti sudah dewasa, sudah akil balik, sudah punya pemasukan, belum menikah. Kalau bayar zakat fitrah untuk anak laki-laki ini, apakah suami saya membayarkan zakat fitrahnya atau anak laki-laki yang sudah punya gaji ini bayar sendiri? Nah, ini pertanyaan. Faradha Rasulullah SAW shadaqatul fitri, zakatul fitri. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, satu sa' 4 mud tamar, gandum, kurma, zabib, aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Bagi setiap ala kulli muslimin wa muslimatin, saghirin wa kabirin, diwajibkan bagi muslim, laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil. Kalau anak itu belum akil balik, bapaknya membayarkan. Sedangkan anak ini sudah dewasa, sudah akil balik, sudah bekerja, sudah mampu, sudah punya gaji, ya dia bayarlah sendiri zakat. Tapi kalau bapaknya mau bersedekah ke anaknya, baik, tak salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika seorang sudah mewakafkan tanah untuk jalan umum, tapi masih menguasai tanah itu? Wakaf itu mesti ada 4 unsur. Yang pertama, wakif, saya orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf, disebut dengan nazir. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, ini tanah. Lalu kemudian ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan MDA tunai. Maka tanah ini bagaimana? La yurasu, tidak boleh diwariskan kepada anak. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain. Wala yuba'an, tidak boleh diperjualbelikan. Habbasta aslaha, pokoknya itu tetap ada. Selama dia ada, itulah dia disebut wakaf. Maka yang benda hilang, minyak dipakai hilang, maka tidak wakaf. Ini wakaf tanah, bagus untuk maslahat orang banyak. Dia tetap ada, tapi tidak bisa dikuasai untuk dijual belikan atau diwariskan kepada anak-anak atau dihibahkan kepada orang lain. Dia tetap menjadi wakaf. Yang menguasainya siapa? Nazir, orang yang mengelola wakaf. Kalau di Mesir ada satu menteri khusus, namanya Wazirul Awqaf, menteri urusan wakaf. Di negara kita ada badan wakaf nasional. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan extension bulu mata itu haram. Tapi kalau pakai serum yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak zaitun, boleh tidak Ustaz? Soalnya ini mempertebal dan memanjangkan bulu mata. Yang tidak boleh itu merubah-rubah, mengotak-atik yang tidak normal. Adapun alis bulu matanya kurang lebat, lalu dia pakai kemiri, dia pakai minyak zaitun, maka
Tidak termasuk dalam kategori hadis yang dilarang. Laknat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala, operasi plastik, masukkan silikon, otak hati, ini yang tidak boleh. Adapun dengan yang herbal, normal, tidak mengotak-atik, membuat yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal diotak-atik sehingga menjadi tidak normal, kita pun ketakutan melihatnya. Nah ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama: fatwa Syekh Yusuf Qardawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Allahu'alam. Ustadz, apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali 3. Salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup 3 syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah, beri dia wasiat tak lebih dari 1/3 total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Apakah boleh sholat jenazah laki-laki perempuan satu shaf? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tidak boleh bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat, tak boleh. Di luar sholat, di dalam sholat. Oleh sebab itu dipisahkan. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Oleh sebab itu dipisahkan shaf ini. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai ikut salat jenazah, lahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, dia ikut mengiringinya, mendoakannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apakah 2 qirat itu wahai Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud, 2 gunung yang besar. Pahalanya baik, tapi jangan gara-gara mengajar pahala yang baik lalu bercampur aduk. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pendapat Pak Ustaz. Saya punya suami tapi kurang cocok sama orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan dia juga bisa menjadi nerakamu.
Wahai para perempuan, suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi neraka. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitulah. Ayyuma imra'atin matat, kalau ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha kepadanya, dalam keadaan senang hati, dalam keadaan ridha, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Begitulah hebatnya seorang suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau suami ini baik, maka tidak akan mungkin dia memerintahkan perempuan untuk melawan ayah ibu perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetapkannya dirham, emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang. Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu, maka menabung, kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang, itu kita pakai emas. Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit, uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu, maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas, bagus. Masalah menggadaikan, gadai-menggadai, bagus. Tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu, maka riba. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Na'udzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Wallahu a'lam. Ustaz Abdul Somad mau tanya, apa kita boleh membagikan takbiran sebelum hari raya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan Ramadan itu 29 atau 30. Walitukabbirullah, bertakbirlah, ala ma hadakum, sesuai dengan yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan dulu 29 atau 30, lalu kemudian bertakbir mengagungkan Allah. Dengan itu diharapkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Start waktunya itu kapan? Terbagi pada 2 pendapat ulama. Yang pertama, dari mulai malam Idul Fitri itu baru bertakbir. Habis maghrib sampai besok khotib naik mimbar. Kenapa yang kedua? Ketika pagi itu, pagi mau berangkat, mau menuju tempat sholat id, nah itulah baru bertakbir. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Nah, khotib naik ke atas mimbar Idul Fitri, habis. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Yang takbir hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi saudara kita apabila beliau pernah menolong saya di saat susah, sedangkan setelah itu beliau selalu mengungkit-ungkit kebaikannya, dan beliau tidak suka dengan ibuku. Dia selalu kasar dan bahkan pernah main tangan, padahal ibuku adalah kakak. Pertama, Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan perbuatan-perbuatanmu yang baik-baik dulu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, kata-kata yang lembut. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Sedangkan dalam hadis Nabi, salah satu ada 3 golongan. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wa yanzuru ilaihim. Tidak dipandang oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Wa la yutahhiruhum, tidak disucikan Allah. Walahum azabun alim. Mereka diazab dengan azab yang menyakitkan. Satu di antara yang 3 itu adalah mannan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Berikan saja video ini ke dia, biar dia dengar. Wallahu a'lam. Ustaz, saya sering mendengar perkataan orang, kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah, karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara tekstual. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan. Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim. Alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam salat mereka sahun, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam salat, menjaga kekhusyuan. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, saya sudah berkeluarga, ingin mau tahu bagaimana seorang anak bersikap terhadap orang tua yang suka memberikan sesuatu tanpa mengkonsultasikan. Cenderung pemberiannya terasa mengecewakan. Dia sudah memberi, itu sudah alhamdulillah. Dia masih hidup, masih ada bersamamu, itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau sampai menimbulkan mudarat, beritahukanlah dengan cara yang baik. Sampaikan dengan kata-kata yang santun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya, menyehatkannya, dan memberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal ayah saya. Habis pergi bersama mama dan aku selalu marah-marah. Jadi saya tidak pernah senang. Selalu mencari gara-gara. Kenapa ya Ustaz? Ya, tanyalah dia kenapa dia marah. Ada 2 sebab. Yang pertama, mungkin dia marah karena ingin mendidik, mengajar, memberitahu. Maka kewajiban seorang tua, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya tidak pakai jilbab, membiarkan anak gadisnya keluar dengan laki-laki yang tidak mahram. Kalau dia marah, maka sebenarnya dia sayang. Tapi kalau tanpa sebab dia marah tidak tentu arah, something wrong. Ada sesuatu dengan dia. Ada apa masalah dia? Oleh sebab itu, i'dilu, wahai orang tua, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum admin Pak Ustadz. Tolong sampaikan pertanyaan saya. Apa hukumnya orang kena HIV AIDS? Seumur hidup dia bakalan minum obat. Jadi gimana puasanya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Di bulan Ramadan dia tidak bisa puasa, ganti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ini masalahnya dia sakit seumur hidup Pak Ustaz. Tidak boleh berhenti makan obat 1 hari 3 kali 4 kali. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus tidak bisa puasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah,
puasa dia yang tinggal itu ditebus dengan membayar fidyah. Seminim-minim fidyah, 1 hari 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Minim. Tapi kalau dia kaya banyak duit, jangan kasih minim. Pakai 1 porsi makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada minum kopi susunya, buah, segala macam. Nah, ini lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, mengkonsumsi daun ganja dijadikan sayur mayur, apa hukumnya? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, apapun namanya yang memabukkan, maka dia khamar. Wa kullu muskirin haram. Maka setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ganja, sabu-sabu, putau, rohibnol, kecubung, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan maka dia haram. Bagaimana kalau sedikit saja? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang mu'allaf masuk Islam berziarah ke makam keluarganya yang non-muslim? Apa hukum dia ziarah ke makam non-muslim itu? Maka hukum ziarah ke makam non-muslim untuk mengambil iktibar pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Idza marartum biquburina wa quburikum. Apabila kamu melewati kubur kita, kubur orang Islam, wa kuburikum, kubur kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu melewatinya, tapi tidak melakukan ritual. Tidak ada ritual ibadah di dalamnya. Wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu sekedar ziarah mengambil iktibar pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Apa hukumnya mendoakan orang yang tidak seakidah dengan kita ketika masih hidup? Boleh. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita serahkan sama Allah. Tak boleh kita doakan. Dalilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Wallahu a'lam. Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apa hukumnya jika punya proyek ini pembangunan rumah ibadah non-muslim? Halalkah upah yang saya terima dari pembangunan tersebut? Dan bagaimana jika saya dapat proyek buat rumah tinggal yang bukan dari Islam? Kita boleh berhubungan interaksi sosial dengan non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam masalah agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Dalam masalah hubungan sosial, hubungan masalah proyek, hubungan masalah perumahan, jembatan. Tapi kalau sudah terkait dalam masalah ibadah, fasilitas ibadah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita mencari rezeki ini mau berkah, mau baik, untuk makan, untuk menjadi darah daging. Jangan sampai kita mengambil makanan haram. Berikan pada saudara-saudara kita untuk urusan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana bisa ada orang kafir dan Yahudi? Kenapa bisa ada ini? Sedangkan orang pertama di bumi ini kan Nabi Adam alaihissalam. Adam punya anak yang masyhur kita kenal dalam riwayat, Qabil Habil, walaupun banyak anak-anak yang lain. Lalu kemudian setelah itu masa Idris, Adam, Idris, Nuh. Pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang. Lalu kemudian selamatlah 3 anaknya, Sam, Ham, Yafis. Bisa dilihat kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tarikh sejarah.
Lalu kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, mulailah umat Nabi Nuh ini rindu kepada Nabi Nuh. Dibuatlah patung. Patung anak cucu Nabi Nuh itu menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, namanya Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Lalu kemudian mereka rindu kepada Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Ini dibuatlah patungnya. Belum acara sembah menyembah, tak ada nyembah. Hanya sekedar rindu saja. Generasi pertama. Generasi kedua mulai meminta. Generasi ketiga mulai menyembah. Inilah awal muncul kekafiran. Begitu ajaran Nabi yang lama itu hilang, datang Nabi yang baru menghidupkan lagi. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akidah la ilaha illallah. Kemudian Nuh Rasulullah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nah, inilah asal usul kekufuran muncul. Lalu Yahudi ini datangnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama satu lagi, nama Yakub adalah Israel. Maka cucu cicit anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Lalu kemudian Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka setiap Yahudi adalah Israel. Setiap Israel adalah Yahudi, tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel. Inilah asal usul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai orang yang sudah semasa hidupnya meninggalkan sholat selama 1 tahun. Andai kata ahli waris, apakah ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan dengan hartanya? Tidak. Orang yang meninggal dunia, maka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun sholatnya yang tinggal itu tidak diqadha oleh orang yang hidup, tidak digantikan dengan sholat, tidak digantikan dengan apapun. Yang diganti itu puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya luka di bagian kaki. Luka ini bernanah. Ketika saya sholat, apakah sholat saya sah kalau keluar nanah dari luka tersebut? Maka ini pembahasannya hukum apakah nanah itu najis atau tidak. Oleh sebab itu maka mayoritas jumhur ulama mengatakan ketika kita luka, yang pertama kali keluar adalah darah. Setelah itu muncul cairan yang disebut dengan sodid. Kemudian setelah itu dia menguning menjadi nanah, disebut dengan qayh. Maka cairan nanah itu adalah najis. Oleh sebab itu maka dibersihkan, dikeringkan, setelah itu barulah sholat. Anda yang keluar saat sholat, sedikit ma'fu anhu, dimaafkan, diampunkan. Kalau ada ustadz yang mengatakan cairan dan nanah itu tidak najis, maka dia mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Adapun mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa cairan nanah yang keluar itu adalah najis. Kalau terkena ke kain, maka mesti dicuci, dibersihkan. Dalil ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan kepada mereka, bagi mereka yang menjijikkan. Nah, karena nanah cairan itu menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab.